Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, bahagia selalu, bahagia selalu, bahagia selalu. Ya, sehat jiwanya, sehat badannya, sehat, sehat rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita mengawali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tenangkan pikirannya, tenangkan jiwanya, tenangkan badannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين. Siapkan diri kita menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والخفة والغنى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya, amin amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW.
baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah memberikan petunjuk kepada kita, sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan pencahayaan, penuh petunjuk, penuh ketauladanan, penuh hidayahnya, penuh barokahnya, dan atas bimbingan dari Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa menemukan nur iman, nur Islam. Atas petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW, kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Atas petunjuk Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa berbuat baik. Kita selalu di jalan daripada kebenaran. Insya Allah kita selalu berbuat baik, baik itu dalam aktivitas dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam ujian hidup itu adalah jalan, itu adalah katalis menuju kesuksesan. Kesulitan, ujian, cobaan itu adalah katalis atau jembatan menuju kesuksesan. Jadi kesuksesan artinya apa? Kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan instan, dengan bim salah bim, abrakadabra, tidak bisa, melainkan dengan banyak sekali perjuangan, pengorbanan, dan eh, tidak sedikit orang-orang yang sukses harus mengalami berbagai macam kegagalan, jatuh bangun yang mereka terus-menerus mengalami berbagai macam ujian, jatuh bangun. Selama mereka masih bangun lagi, mereka bangun lagi dan tidak pernah menyerah, maka mereka akan menikmati buah dari kesuksesannya. Maka orang yang sukses adalah mereka yang berani menghadapi setiap ujian, cobaan, hambatan, dan mereka bangkit lagi. Bahkan mereka selalu terus mencari jalan keluar. Mereka tidak menghindari permasalahan. Mereka hadapi, mereka merasa mereka merasa aman dari permasalahannya. Mereka tidak menghindari dari berbagai macam ujian. Mereka yang menghindar dari permasalahan, mereka yang menghindar dari permasalahan akan menjadi bom waktu yang akan meledak setiap saat. Suatu saat nanti akan meledak. Mereka yang tidak menghadapi permasalahan, mereka yang menghindari permasalahan, permasalahan itu akan menjadi bom waktu suatu saat akan meledak. Maka permasalahan yang kita hadapi selama kita hidup dalam kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Maka apapun permasalahan, entah itu permasalahan kecil, permasalahan sedang, atau permasalahan berat, yang datang silih berganti kepada kita, maka kita hadapi, ya, segera kita selesaikan supaya tidak menumpuk, supaya tidak menjadi beban buruk yang akan menumpuk dan akhirnya menjadi bom waktu. Maka segera kita selesaikan supaya tidak menjadi beban yang berat, menumpuk. Maka apapun permasalahannya yang terus kita hindari akan menjadi menumpuk dan akan menjadi beban yang buruk, menjadi permasalahan yang besar. Maka eh, ada kata-kata dari Booker Washington, eh, seorang pendidik penulis dari mereka juga merupakan pemimpin dari kulit hitam yang terkemuka, terkemuka pada abad ke-19, bahkan pada abad ke-20, mengatakan sukses itu tidak diukur dari posisi. Sukses itu bukan diukur dari apa jabatannya, apa posisinya, ya, apa yang telah diraihnya, apa yang telah didapatnya. Namun, ya, namun sukses itu dapat diukur yaitu dari hambatan apa yang telah dia atasi. Sukses yaitu kalau kita mampu melewati berbagai macam hambatan. Sukses tidak diukur dari apa posisinya, apa jabatannya, ya. Namun sukses itu diukur dari tapi hambatan yang telah diatasi saat berusaha untuk terus sukses.
dari hambatan-hambatan yang telah terus diatasi dan mereka bangkit lagi, itulah dinamakan sukses. Maka ini sejalan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira kamu itu termasuk orang yang beriman? Apakah kamu mengira kamu itu akan menjadi orang sukses? Padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, mereka semuanya ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta diguncang, ya, serta diguncang dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul, hai orang-orang yang beriman, ya, hai dan orang-orang yang beriman bersamanya. Maka bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka sudah sunatullahnya, sudah sunatullahnya siapapun kita pasti nanti akan diuji oleh Allah. Maka semakin tinggi ujiannya, semakin berat cobaannya, guncangannya, maka semakin di balik itu maka Allah akan memberikan hadiah atau derajat yang lebih tinggi, ya. Maka seyogyanya kita bersyukur dengan berbagai macam ujian cobaan tadi, karena kita tahu di balik ujian cobaan tadi, ya, kalau ringan-ringan saja nanti derajatnya ya biasa-biasa saja, kalau agak agak berat ya agak semakin tinggi. Namun kalau ujiannya sudah diguncang, zalzalah sudah mengguncang, ya, yang tinggi, maka itu insya Allah pertanda bagi Allah, bagi kita, atau pertanda dari Allah kepada kita bahwa kita akan diangkat derajat yang lebih tinggi. Maka dengan ini yaitu kesulitan itu akan membantu menghubungkan kita atau sebagai katalis orang bagi orang-orang yang beriman secara uh, uh, itu sebagai penghubung, sebagai jembatan untuk menuju kesuksesan. Maka dengan kesulitan itu bagi orang beriman, hati mereka akan semakin melekat kepada yang Khalik, kepada Sang Khalik. Nah, akhirnya berusaha, harapannya, upayanya, keinginannya, eh, ya, berharap hanya kepada yang Maha Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesulitan-kesulitan tadi, ujian-ujian yang dihadapi tadi, bagi yang mau beriman, mereka akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan kesulitan tadi, mestinya bersyukur, karena dengan kesulitan itu kita mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak sedikit pada masa-masa sulit yang mereka yang mampu memelihara tauhid di hatinya, yang beriman kepada Allah, itu dia semakin semakin akhirnya semakin dekat dan akhirnya pertolongan Allah pun semakin dekat, akhirnya diberikan kemudahan-kemudahan Allah oleh Allah. Maka mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu menghadapi masalah. Mereka yang berhasil yaitu mereka yang menghadapi setiap permasalahan. Ujian yang dihadapi hanyalah sementara. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang dihadapi, maka nikmatilah, syukurilah, ya. Jadi bersyukur tidak hanya pada saat kita mencapai posisi proses, namun pada saat menghadapi proses, menghadapi ujian, pada saat melaksanakan ujian, kita kita juga mensyukurinya, ya, nikmati setiap ujian dengan penuh syukur. Nanti kalau syukurnya pada saat kita mencapai saja itu, jadi itu kita akan sangat tertekan. Diri ini akan sangat tersiksa. Betapa tersiksanya kita sepanjang perjalanan, sepanjang perjuangan kita tidak bersyukur. Kita mengeluh lagi, apalagi mengeluh. Maka tentunya kita rubah di saat selama kita melalui proses ini, tentunya kita nikmati dengan positive thinking, dengan penuh syukur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lihat orang-orang hebat, ya. Mari kita. Jadi dengan ujian tadi, ya, saat menghadapi ujian tadi itu dapat menguatkan diri kita, kita menjadi lebih baik. Itu yang kita syukuri. Layaknya pelaut yang tangguh, pelaut yang hebat, mereka tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Pelaut yang hebat tentunya mereka dilahirkan dari ombak yang oh, yang sangat sangat luar biasa, ya, tidak dilahirkan dari ombak yang tenang-tenang, dilahirkan dari ombak yang sangat luar biasa, sangat yang membahayakan dirinya. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita dasarnya untuk meneguhkan, menjadikan kita manusia yang semakin kuat, semakin terbaik.
Orang-orang hebat tidak dilahirkan dari kondisi apa itu? Kondisi kondisi ketenangan, kondisi kemuliaan, kondisi keberlimpahan. Kebanyakan orang-orang hebat luar biasa dilahirkan dari kondisi kekurangan, ya, di saat kondisi kepepet bahkan kondisi kekurangan, di situ mereka akhirnya keluar. Makanya ada, yaitu di saat kepepet akan muncullah ide-ide segar, kekuatan kepepet, kekuatan depok, ide-ide brilian, bukan keluar kondisi kita zona nyaman. Ide-ide brilian juga mereka keluar kondisi kepepet. Makanya out of the box keluar pada out of the box tadi. Jadi kondisi kepepet akhirnya keluar ide-ide. Jadi karena keterbatasan, karena keterbatasannya tadi akhirnya mencari ide-ide baru, mencari cara-cara baru, apa, keluar dari cara-cara yang biasa, yang dari luar, di luar dari biasanya. Karena kalau semuanya ada, mereka ngapain out of the box, ya. Begitu. Nah, justru di dalam kondisi yang kepepet tadi, kondisi yang serba kekurangan tadi akhirnya uh, the power of kepepet, the power of the box itu ya. Makanya itulah orang-orang hebat dilahirkan dari kondisi yang kekurangan, kondisi yang eh, sempit, artinya sempit, kekurangan, kesulitan, itulah melahirkan orang-orang hebat. Itulah perumpamaan hidup yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu yang manakala kita rasakan saat kita berbahagia, kesedihan maupun kekecewaan hakikatnya bersifatnya itu sementara, itu sebagai katalis sementara untuk menuju kesuksesan. Maka ujian-ujian tadi supaya kita itu mawas diri, evaluasi diri, dan kita semakin mempersiapkan diri supaya diri kita semakin kuat. Maka permasalahan yang menimpa kita, permasalahan ujian cobaan itu sejatinya apa? Itu uh, uh, bentuk kasih sayang Allah yang disiapkan kepada kita. Kalau kita itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kita sudah dikasih tahu cara menjawabnya, ya. Allah sudah ada jawabannya, Allah sudah memberikan hadiah. Kalau kamu saya kasih ujian cobaan, ya, nanti di balik ini ada hadiah yang menarik, ada hadiah yang luar biasa, ada derajat yang tinggi, dan kita pun sudah diberitahu jawabannya. Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya apa? Dengan sabar, dengan ikhlas. Jawaban cuma itu, dengan sabar dan ikhlas. Nah, kunci permasalahan hidupnya sudah, jadi kuncinya sudah tahu, eh, kunci jawaban sudah ada, dan hadiahnya sudah siapkan, tinggal kita melaksanakan saja. Maka seharusnya kita sebagai umat yang beriman, yang percaya, ya, yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, eh, maka sebagaimana Allah berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat ditimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Jadi Allah tidak memberikan pahala yang biasa-biasa saja. Pahalanya luar biasa, yaitu pahala surga. Ya, maka semoga kita bisa memahami. Dengan ini kita semakin yakin, semakin percaya, dan kita semakin uh, kita tidak takut menghadapi ujian, kita tidak antipati, gitu, atau kita tidak mengeluh, atau kita tidak menggerutu, kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini, atau kita tidak ridho atas ketetapan Allah. Maka semoga kita menjadi orang yang ridho, bersyukur. Dengan ridho, bersyukur, itulah jalan menuju sukses, ya, jalan menuju sukses, yaitu selalu siap menghadapi setiap permasalahan, ombak, rintangan, ya, yang karena hidup ini selalu ada ujian, cobaan, rintangan, namun jawabannya sudah jelas, yaitu dengan penuh kesabaran dan penuh ikhlas, dan kita ridho atas ketetapan Allah, dan kita semakin itu semua dalam rangka untuk menguatkan diri kita, dan kita hadapi apapun permasalahan ujian tadi, itulah jalan menuju kesuksesan. Insya Allah tidak lama lagi itu kesuksesan sudah di depan mata kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Ini mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan wabil khusus orang tua kita. Kenapa Rasulullah dulu? Karena dididik, karena atas Rasulullah, karena didikan Rasulullah kita bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, dan karena Rasulullah lah kita bisa menjadi menjadi mengenal Allah, mengenal Islam, dan menjadi orang-orang yang insya Allah bertaat ibadah kepada Allah. Amin, amin. Atau selamat fid dini. Semoga
fitini, selamat fitini wa dunya wal akhirat. Semoga kita semua ditolong, diselamatkan dan disukseskan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سبعا منبسا فكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينسفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا خلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وظل وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسعكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرسون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في في كتاب مأنون لا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروه فروه وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم